Eh, Dicoba dulu. Nah, sudah bisa. bisa, Bapak. Oke, baik. Saya mulai nggih. Saya izin mulai nggih Pak Agus, Pak Mentor, Siap, dan pegang. semua peserta. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Bapak penguji, Bapak Agus Ahyar dari Kepala Bali Diklat Keagamaan Semarang, Bandung. Saya ulangi, Pak Agus Ahyar selaku Kepala Bali Diklat Keagamaan Bandung. Bapak Mentor, Pak Arif, saya lagi ini, Pak Isam Zamroni, dan peserta yang saya hormati Mas Anam, Mas Yazim, dan Mas Akib. Ye, mari kita bersama-sama panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan seminar RA hari ini kita bisa berjalan lancar dan sesuai dengan jadwal yang ditentukan. Sholawat salam selalu kita tujukan pada junjungan Nabi Agung Muhammad SAW yang telah kita tunggu Allahumma shalli syafaatnya alaihi. di yaumil kiamah. Allahumma amin. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum seminar kita mulai, eh, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan nanti untuk peserta, penyaji peserta, nanti waktunya 10 menit. Terus penguji nanti sekitar 10 menit, mentor nanti 4 menit. Jadi maksimum ini. Jadi kalau nanti eh, sebelum selesai waktunya tidak apa-apa. Kalau tapi ketika nanti sudah lebih itu akan saya peringatkan. Baik, untuk menghemat waktu, mari kegiatan seminar rencana aktualisasi ini kita awali dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya, untuk urutan yang pertama, Mas Khairul Anwar untuk menyampaikan paparannya, waktunya 10 menit dari sekarang. Silakan, Mas. Siap, Bapak. Izin share screen, Bapak. Ya, monggo. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa barik wasallam ajma'in. Yang terhormat Bapak Agus selaku penguji pada seminar kali ini, Bapak Junaidi selaku moderator, Bapak Agung selaku mentor saya. Di sini saya akan menyampaikan rancangan aktualisasi saya setelah pembelajaran sinkronus asinkronus pada kemarin. Yang pertama dengan judul optimalisasi Instagram dan Facebook sebagai media edukasi peraturan pernikahan dini dan nikah siri Mas, dengan tolong Mas, ini yang anu di siapa nih? Pak Agung, Pak Agung. Agung, Pak Agung di tolong di unmute mute dulu Pak. Pak, di unmute dulu. Ya, monggo langsung Pak, di unmute dulu. Nah, oke. Ya, Oke, kalau lanjut ya Pak. ya, ya. Jadi untuk judul saya optimalisasi Instagram dan Facebook sebagai media edukasi peraturan pernikahan dini dan nikah siri dengan konten kreatif di KUA Selo Kabupaten Boyolali. Nah, kenapa saya mengambil ini? Pertama, pernikahan dan pernikahan siri merupakan masalah sosial yang cukup kompleks di Indonesia. Meskipun sudah ada berbagai upaya dari pemerintah dan masyarakat untuk mengatasi kedua praktek tersebut, namun masih banyak ditemukan kasus yang melibatkan pernikahan dini, terutama di kalangan remaja dan anak-anak di bawah umur, serta nikah siri yang tidak tercatat resmi di negara. Salah satu penyebab utama dari tingginya angka pernikahan dini dan nikah siri adalah kurangnya pemahaman masyarakat mengenai dampak buruk kedua praktek tersebut, baik dari sisi hukum, kesehatan, maupun sosial ekonomi. Kemudian untuk tujuan penelitian yang pertama menerapkan nilai dasar ASN berakhlak secara nyata dalam lingkungan kerja dan kehidupan sehari-hari. Kedua, untuk memenuhi syarat kelulusan pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil tahun 2025. Ketiga, mendorong terwujudnya pemanfaatan sosial media Instagram dan Facebook sebagai sarana penyampaian informasi edukasi hukum pernikahan dini dan pernikahan siri di KUA Kecamatan Selo. Kemudian manfaat penelitian yang pertama untuk penghulu sendiri meningkatkan kompetensi penghulu dan dalam menggunakan media sosial. Yang kedua, manfaat untuk masyarakat sekitar peningkatan pemahaman peraturan nikah dini dan nikah siri pada masyarakat dan juga bisa mengurangi angka pernikahan
dini dan juga pernikahan siri. Kemudian untuk deskripsi organisasi profil untuk profil Kantor Urusan Agama KUA Kecamatan Selo merupakan salah satu unit pelaksanaan teknis Kementerian Agama Republik Indonesia di tingkat kecamatan yang memiliki peran penting dalam memberikan pelayanan dan pembinaan kehidupan beragama Islam. Kemudian terwujudnya pelayanan visi terwujudnya pelayanan urusan agama Islam yang profesional, transparan, dan akuntabel guna membangun masyarakat Kecamatan Selo yang religius, rukun, dan sejahtera. Kemudian untuk deskripsi isu yang saya ambil itu kurangnya pemahaman masyarakat tentang akibat dari pernikahan dini maupun pernikahan siri di KUA Kecamatan Selo. Nah, ini untuk lima isu kemarin yang saya analisis dengan APKL. Yang pertama kurangnya pemahaman masyarakat tentang akibat pernikahan dini maupun pernikahan siri di KUA Selo. Kemudian kurangnya manajemen kepegawaian karena banyaknya SDM dan kurangnya pekerjaan di KUA Selo. Yang ketiga, kurangnya kerjasama antar sektoral guna sosialisasi tentang undang-undang pernikahan di KUA Kecamatan Selo, terbatasnya buku saku bagi calon pengantin sebagai pegangan berumah tangga, kemudian terbatasnya fasilitas sehingga menghambat pelayanan di KUA Selo. Kemudian setelah saya analisis, untuk nilai tertinggi itu berada pada poin nomor satu, yaitu kurangnya pemahaman masyarakat tentang akibat pernikahan dini maupun pernikahan siri di KUA Kecamatan Selo. Kemudian saya analisis dengan USG, nah, urgency, seriousness, dan growth. Yang tertinggi tetap saja di kurangnya pemahaman masyarakat tentang akibat pernikahan dini maupun pernikahan siri. Karena di sini juga masih terjadi pernikahan di bawah umur seperti itu. Kemudian ini untuk fishbone-nya, untuk main keterbatasan jumlah penyuluh. Kemudian kurangnya pelatihan bagi Iya, Mas. petugas tentang isu pernikahan dini ataupun siri, kemudian kurangnya inisiatif dari beberapa petugas dalam proaktif dalam sosialisasi, kemudian rendahnya pendidikan masyarakat di Kecamatan Selong. Kemudian untuk material, keterbatasan materi, sosialisasi, ballroom pamflet, kemudian tidak ada anggaran khusus untuk pengadaan media, Bapak. Kemudian untuk metode sosialisasi yang kurang variatif, jadwal sosial yang tidak teratur, kurangnya media sosialisasi yang mudah diakses dan dipahami masyarakat, tidak ada evaluasi efektivitas program sosialisasi secara berkala. Kemudian untuk milieu atau environment, itu adanya faktor budaya adat yang mendukung pernikahan dini, kurangnya dukungan dari tokoh masyarakat atau agama dalam sosialisasi, akses informasi yang terbatas, dampak ekonomi yang mendorong terjadinya pernikahan dini. Sehingga saya mengambil judul itu kurangnya pemahaman masyarakat tentang akibat pernikahan dini maupun pernikahan siri. Kemudian ini untuk metriknya Bapak, kegiatan yang pertama membuat rancangan kerja mengenai penggunaan medsos, yaitu berkonsultasi berkonsultasi dengan kepala atau dengan mentor, membuat rencana kerja, kemudian menyusun rencana kerja dengan kepala untuk pemecahan masalah, kemudian outputnya ide-ide perencanaan aktualisasi disetujui dari kepala KUA, kemudian susunan rencana kerja. Kemudian untuk yang kedua, melakukan koordinasi. Kurang 3 menit, Mas. Oh nggih, Pak. Melakukan koordinasi dengan penyuluh agama, Bapak. Kemudian nanti diskusi terkait permasalahan seputar pernikahan dini dan pernikahan siri, kemudian outputnya solusi dari permasalahan dan juga nanti eh, bisa istilahnya untuk konten-kontennya nanti seperti itu. Kemudian pembuatan materi konten, mengumpulkan referensi terkait materi yang akan diupload, Bapak. Outputnya referensi konten. Kemudian membuat bahan penyuluhan melalui media sosial, nanti yang outputnya akan konten edukasi digital. Kemudian yang keempat, implementasi edukasi peraturan melalui media sosial, mengunggah konten, melakukan pemantauan konten, yang outputnya poster, video edukasi, dan foto kegiatan. Yang kelima, melakukan evaluasi, melakukan pemantauan mingguan bersama atasan merumuskan program lanjutan, yang nanti akan ada catatan-catatan evaluasi untuk kedepannya lebih baik seperti itu, Bapak. Kemudian ini untuk jadwal Bapak pada minggu keempat.
saya akan membuat rancangan kerja yang kemudian pada bulan September minggu pertama saya akan melakukan koordinasi yang bebarengan dengan pembuatan konten materi sampai minggu kedua. Kemudian nanti minggu kedua sampai minggu keempat saya akan implementasi dan juga melakukan pemantauan setiap harinya. Kemudian nanti tahap kelima ada evaluasi bersama Bapak Kepala Kantor. Kemudian untuk kendala yang pertama membuat rancangan kerja menggunakan medsos, kurangnya keterampilan pegawai dalam mengelola media sosial. Oh, Kendalanya antisipasi pelatihan intensif mengenai media sosial serta kolaborasi dengan kreator konten untuk menghasilkan materi edukatif yang menarik. Kemudian melakukan koordinasi dengan oh, penyuluh agama, perbedaan pemahaman antara pegawai dan penyuluh agama serta kurangnya sumber daya, kemudian menyusun materi pelatihan dan komunikasi intens. Kemudian kegiatan yang ketiga pembuatan konten materi, kendalanya terbatasnya sumber daya untuk pembuatan konten dan kurangnya keterampilan teknis, antisipasi membuat tim kreatif dan pelatihan intensif bagi pegawai. Yang keempat, implementasi edukasi peraturan melalui media sosial, kendalanya kurangnya engagement dari masyarakat dan keterbatasan jangkauan. Kemudian untuk antisipasinya, rutin mengupdate konten dan memanfaatkan fitur interaktif media sosial. Kemudian yang kelima, melakukan evaluasi. Re- Untuk kendalanya rendahnya partisipasi masyarakat dan kurangnya feedback konstruktif seperti itu, Bapak. Untuk antisipasinya, mengoptimalkan survei online, memperluas kolaborasi dengan sektor dan pemantauan rutin. Ya, cukup sekian, Bapak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Waalaikumsalam Terima kasih, warahmatullahi wabarakatuh. Mas Anam. Selanjutnya, Iya, Bapak Mintor, monggo kami persilakan Bapak Yazim, monggo. Ini di answer nggak, Pak? Stop share. Maksudnya, di anu dulu stop share, Mas, sampean. Oke, oke, Bapak. Stop share, biar Pak Yazim ngendikan. Monggo Pak Yazim. Pak Mintor, Pak Yazim, Pak Arif nih. Pak Arif, mangga Pak Arif. Monggo Pak Arif. Oke, terima kasih. Pak Junaidi maupun Pak Agus Sahyar yang saya hormati dan Saudara Muhammad Anam, Khairul Anam. Oke. Terima kasih. Jadi kalau saya melihat ini satu hal yang positif sebagai eh, tindakan yang cocok untuk zaman sekarang. Bagi kami yang di KUA Kecamatan Sekulo memang kemarin kita mendapatkan banyak tambahan pegawai yang akhirnya kemudian bisa memperbanyak kejangkauan kerja-kerja kami setelah sebelumnya mungkin hanya 2 atau 3 pegawai kemarin itu sekarang ada 13 pegawai sehingga untuk kerja-kerja yang sebelumnya hanya terbatas pada pernikahan akhirnya kemudian juga bisa menjangkau lingkup yang lebih luas. Nah, untuk penggunaan Instagram maupun Facebook ini yang dipilih oleh Mas Anam, saya apresiasi karena memang pelaku nikah siri maupun nikah dini ini memang kebanyakan kaula muda atau generasi muda yang mereka mungkin akrab dengan media sosial sehingga pemanfaatan media sosial untuk menjangkau mereka langsung lewat HP mereka ini satu hal yang cerdik artinya kalau selama ini penyuluh-penyuluh mungkin aktif pada majelis-majelis taklim yang mereka kebanyakan terselenggara pada saat sore atau malam hari karena kebanyakan kan petani di sini sehingga kegiatan untuk keagamaan pada malam atau sore hari paling tidak. Tetapi untuk menjangkau para remaja ini memang dibutuhkan cara tersendiri ya, yaitu lewat media sosial. Kenapa kok dipilih Facebook dan Instagram? Kalau saya melihat ini Facebook ini akan lebih banyak dipakai generasi muda dan yang lebih tua. Sementara kalau Instagram lebih banyak dipakai yang generasi muda sehingga eh, baik ke generasi mudanya maupun ke arah orang tua yang lebih tua dari generasi mudanya ini akan bisa mendapatkan informasi yang sama dari sumber yang kompeten. Nah, itu dari KUA dan kami alhamdulillah rekan-rekan kami termasuk Mas Anam ini sudah kita
libatkan betul dalam memulai proses untuk memanfaatkan media sosial. Setelah adanya tenaga baru di kantor kami, kita bikin rencana akan lebih banyak lagi konten-konten yang dibuat sesuai dengan yang direncanakan oleh Mas Anam. Jadi kami berharap nanti akan ada efek yang lebih baik kalau selama ini mungkin kita masuk lewat majelis taklim dan kegiatan keagamaan, maka kemudian setelah masuk juga di media sosial, juga termasuk kita menghubungi dari para sekolah-sekolah lewat kegiatan di remaja usia sekolah untuk kemudian pemahaman tentang komunikasi maupun nikah dini. Mereka lebih paham terutama efek yang mungkin timbul, terutama efek negatif, karena selama ini kami juga wilayah Solo ini jadi sorotan berkaitan dengan masih maraknya remaja-remaja yang sudah menikah atau eh, ketahuan hamil duluan sebelum nikah resmi. Artinya praktek nikah sirinya ternyata masih berlaku, masih ada, dan baru kemudian ketahuan ketika mereka mendaftarkan resmi sudah dalam kondisi mengandung atau hamil atau malah sudah punya anak. Nah, kami tentu berharap nanti bisa lebih banyak lagi informasi yang sampai kepada masyarakat dan masyarakat pada akhirnya memahami tentang efek negatif ini, dan kalaupun nanti ternyata nikah di usia muda ini mereka laksanakan, tetap mereka akan mengikuti prosedur yang ditentukan oleh pemerintah lewat pengadilan agama, izin dispensasi nikah di bawah umur, mengikuti konseling, kemudian juga mengikuti screening kesehatan di layanan kesehatan milik pemerintah. Mungkin itu yang dapat saya Ya, sampaikan. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Khairul Anam. Pak Hasan. Selanjutnya Pak Agus Ahyar selaku penguji. Monggo, mungkin ada yang beberapa hal yang perlu diklarifikasi. Silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Pak Junaidi selaku coach ya untuk Bapak Muhammad Hairul Anam. Kemudian juga yang saya hormati Pak Arif selaku mentor, Pak Hairul Anam ya selaku peserta pelatihan dasar CPNS ya. Baik Pak Arif, mungkin langsung saja ya Pak Jun. Ya, Ini juga di sini ada Pak Arif selaku mentornya, kemudian Pak Hairul Anam selaku peserta. Ini berkaitan dengan judulnya itu optimalisasi Instagram dan Facebook ya sebagai sarana media edukasi peraturan pernikahan, pernikahan dini dan nikah siri dengan konten kreatif ya. Eh Pak Jun ya, kalau tadi saya lihat ya, dari tahapan menganalisis isu, mengidentifikasi isu ya di situ analisis isunya ada AVKL, kemudian USG dan Fishbone. Nah itu sehingga nanti ada apa namanya menjadi satu judul ya. Ya, yang ingin saya diskusikan ini dengan Pak Hairul Anam ini mengambil isu yang aktual yang dijadikan judul pada rancangan aktualisasi ini tentang masalah apa namanya nikah siri ya. Itu prosesnya gimana Pak Hairul Anam? Ada semacam eh, survei atau melihat informasi-informasi ini seperti apa ini prosesnya sehingga itu yang diangkat gitu Pak Hairul Anam. Baik, Bapak. Nah, kemudian dianalisis oleh Hairul Anam ya baik itu APKL, USG ataupun Bisbon sehingga itu menjadi nomor satu yang akan diangkat oleh Pak Hairul Anam itu. Mohon disampaikan kira-kira seperti apa prosesnya Pak Hairul Anam. Jadi begini Pak, untuk prosesnya, kenapa kok saya mengangkat pernikahan dini dan pernikahan siri ya Pak ya? Untuk pernikahan Iya, untuk pernikahan dini itu kan pasti kan mereka itu sebelum ke pengadilan pasti kan datang ke KUA untuk meminta surat penolak betul. untuk meminta surat penolakan Bapak. Nah, di situ kan selama ini saya melihat di KUA Solo ini kok cukup banyak juga seperti itu Bapak. Jadi kemarin pun Bapak Agung juga sudah menikahkan pelaku pernikahan dini Bapak setelah mendapatkan izin dari pengadilan ke sini kemudian untuk dinikahkan seperti itu. Kemudian untuk pernikahan siri ini kita udah diskusi dengan teman-teman penyuluh Bapak.
Untuk tokoh-tokoh agama yang melakukan istilahnya diminta tolongi untuk mengijabkan, menikahkan itu kita sudah ada datanya Bapak untuk orang-orangnya. Seperti itu Bapak. Jadi memang pernikahan siri untuk jadi memang untuk tokoh agama di KUA Solo ini juga membantu seperti itu, Pak, membantu untuk melakukan pernikahan siri seperti itu Bapak. Baik. Nah, itu kalau kalau misalkan berkaitan dengan pernikahan dini itu secara hukum negara itu ada keluar surat nikahnya. Kalau pernikahan dini. Itu untuk pernikahan dini kalau udah izin ke pengadilan itu pasti dinikahkan Bapak karena udah izin di pengadilan. Kalau untuk yang belum itu tetap nggak bisa Bapak. Jadi makanya mereka ketika Akan suka ada. tidak mau tidak mau ke pengadilan, maka mereka pasti melakukan nikah siri Bapak. Soalnya penelitian S1 saya itu di kecamatan sebelah ya Pak. Sebelah itu mereka itu ketika lamaran itu langsung nikah seperti gitu loh Pak. Langsung nikah yang laki-laki juga langsung ke rumahnya si wanita tersebut Bapak. Belum mendaftarkan diri ke KUA seperti itu Pak. Belum nikah resmi secara negara seperti itu. Oke, baik. Ya mungkin nanti kalau penanganannya terkait nikah siri yang belum secara negara itu ada istilah apa ya Pak Arif ya, isbat nikah ya gitu ya Pak Arif ya, Pak Mentor. Isbat Iya, Bapak. isbat nikah dimungkinkan, tetapi kalau nikah sirinya itu dalam kondisi kurang umur, Ya. kemungkinan kecil akan dapat dikabulkan, Pak. Oh gitu Kalau ya. nikah sirinya di bawah umur, karena itu artinya melanggar Undang-Undang Nomor 16 itu yang minimal umurnya 19 tahun. Tetapi kalau nikah sirinya itu sudah memenuhi syarat rukun pernikahan dan tidak melanggar aturan tentang batas umur itu kemungkinan bisa isbat, Pak. Tetapi kalau untuk yang di bawah umur, kemungkinan kecil isbatnya itu dikabulkan oleh pengadilan. Dan selama ini saya belum menemukan pelaku nikah siri dalam kondisi kurang umur kemudian mengajukan isbat kok dikabulkan di pengadilan Boyolali. Sampai saat ini belum kita temui karena terhitung pernikahan yang melanggar aturan negara, gitu, Pak. Baik Pak Hairul Anam ya. Ini bagaimana nanti Pak Hairul Anam bisa mengaktualisasikan mata pelatihan agenda 2 itu kan berakhlak ya pada setiap kegiatannya. Tadi kan muncul ya. Secara singkat aja Pak Hairul Anam. Ya Bapak. Yang pertama saya konsultasi ke mentor itu termasuk harmonis ya Pak ya, termasuk dalam nilai Iya. harmonis. Kemudian untuk membuat konten, konten kemudian teknologi itu kita bisa ke adaptif seperti itu Bapak. Hmm. Baik ya intinya sudah dikaitkan ya setiap kegiatan itu Ya dengan sudah agenda Bapak, 2 ya. sudah. Baik. Baik, itu mungkin Pak Jun. Oh Dari ya, segi tahapan saya sudah melihat ya, oke. sehingga ada isu yang paling utama diangkat oleh Pak Herul Anam ini ya, Rapat terkait bebas dengan ya, Pak. pernikahan dini dan pernikahan siri itu ya sudah dianalisis. Itulah yang menjadi nomor satu baik itu di FKL, di USG dan tentu untuk identifikasi masalahnya juga ya. Saya kira itu Pak Jun. Ya, Terima kasih. terima kasih Pak Agus Mahyar. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Agus selaku penguji, terus Mas Anam, setelah Pak Hasan ya selaku mentor dari Bali Diklat mengucapkan banyak terima kasih atas atensinya, atas kesediaannya untuk menjadi mentor. Oke, selamat Mas Anam, separuh perjalanan Anda Latsar sudah terlampaui, nanti tinggal aktualisasi di lapangan. Nggih, mohon untuk undur diri, kita lanjut Oke. kepada Mas Akib. Nggih. Terima Oke. kasih Bapak Agus, Bapak Junaidi. Sama-sama Mas Anam. Mau nangis Saya saya Pak. Saya tunggu nanti ya di laporan aktualisasinya nanti. Oke. Siap Bapak Agus, siap. Siap. Nggih, Oke. Pak, nggih. Monggo Oke. lanjutnya Mas Akib. Mohon